Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Oke, kita langsung masuk aja ya, karena hari ini kita bakal ngebedah sebuah topik yang, jujur aja, sangat menyentuh, membumi, dan pastinya bakal relate banget sama keseharian kita. Kita bakal ngebahas soal bahaya membawa ransel emosi dalam mengasuh anak. Topik ini kita angkat dari sebuah diskusi mendalam sama Kang Abai, seorang penulis buku parenting yang nggak segan-segan membagikan kisah nyata dari perjalanannya sendiri. Kita bakal lihat bareng-bareng nih, gimana sih masa lalu kita itu ternyata diam-diam membentuk cara kita ngebesarin anak di masa depan. Nah, sebelum kita mulai, coba deh kita jujur-jujuran sebentar dan renungkan pertanyaan ini. Pernah nggak sih kamu bereaksi berlebihan ke anak? Kayak tiba-tiba ngebentak cuma karena hal sepele banget? Terus pas malamnya waktu lihat mereka tidur pules, kamu diam-diam nyesal dan nangis sendiri. Kalau jawabannya iya, tenang, tarik napas panjang karena kamu bener-bener nggak sendirian. Selama ini kan kita sering banget ya dicekoki mitos kalau di luar sana tuh ada sosok orang tua yang 100% siap. Kenyataannya, sosok itu tuh nggak pernah ada. Kita semua datang bawa ketidaksempurnaan dan mari kita runtuhkan mitos kesempurnaan itu sekarang juga. Masuk ke bagian pertama kita, realita menjadi orang tua. Fakta yang paling melegakan dari semua ini adalah kita semua itu memulai perjalanan menjadi orang tua sebagai seorang amatir. Iya, amatir. Nggak peduli seberapa mentereng karir kamu atau seberapa panjang gelar di belakang namamu, begitu anak pertama lahir, kita semua tuh sama-sama meraba-raba. Nggak ada yang namanya siap 100%. Dan kutipan dari Kang Aba ini benar-benar pas banget ngegambarin seberapa besar sih komitmen yang lagi kita jalani. Mengutip langsung nih ya, mungkin ada yang namanya mantan istri atau mantan suami, tapi tidak mungkin ada mantan ayah atau mantan ibu. Menjadi orang tua itu amanah seumur hidup. Nggak ada jalan pintas, nggak ada tombol resign. Makanya fondasi yang kita bangun hari ini tuh krusial banget. Tapi, apa jadinya kalau kita tuh kelihatannya sukses luar biasa di luar sana, tapi hubungan di rumah malah rapuh? Kang Abai cerita pengalaman pribadinya, waktu dia lagi di puncak karir, diundang ke ratusan panggung seminar, tapi dia sadar ada jarak emosional yang jauh banget sama anak dan istrinya. Sukses di luar itu rasanya hampa kalau kita gagal di rumah. Terus gimana solusinya? Dia mengibaratkan dirinya itu kayak mobil balap yang udah kelelahan banget dan akhirnya memutuskan buat masuk ke pit stop. Dia berani ngerem sebentar, menghentikan aktivitas panggungnya buat jeda, refleksi diri, dan memperbaiki lagi ikatan keluarganya. Oke, sekarang kita melangkah ke bagian kedua, mengenal ransel emosi. Nah, dari perenungan di pit stop tadi, kita nemuin intinya. Coba kita pakai analogi visual ya, biar lebih gampang ngebayanginnya. Perjalanan pernikahan dan mendidik anak ini ibaratnya kayak kamu lagi mendaki gunung yang super tinggi. Logikanya, pas mendaki gunung, apa sih yang harusnya ada di dalam ransel kamu? Pastinya perbekalan, makanan, air, atau obat-obatan dong. Tapi anehnya banyak dari kita yang rasa perjalanan ngasuh anak ini kok berat banget sampai bikin ngos-ngosan. Kenapa bisa gitu? Karena pas ranselnya dibuka, ternyata isinya bukan perbekalan. Yang kita bawa malah batu-batu berat, sampah masa lalu, trauma, dan luka-luka lama yang belum sembuh. Beban inilah yang tanpa sadar terus kita panggul setiap hari. Beban yang kita omongin inilah yang didefinisikan sebagai ransel emosi. Ini tuh tumpukan emosi negatif dari luka di masa lalu kita. Bisa jadi karena pola asuh yang keras dari orang tua kita zaman dulu, perundungan waktu sekolah, atau rasa kehilangan yang mendalam. Secara diam-diam, tumpukan ini mempengaruhi cara pandang kita hari ini. Inilah pelatuk yang bikin kita tiba-tiba cemas berlebihan atau gampang meledak marah cuma gara-gara anak numpahin air minum. Tapi dengerin baik-baik ya. Bawa-bawa ransel emosi ini nggak bikin kamu jadi orang tua yang jahat. Sama sekali nggak. Ini cuma bukti kalau kamu itu manusia biasa yang pernah terluka. Dan sekarang waktunya buat dipulihkan. Lanjut ke bagian ketiga kita, kesadaran kunci kesembuhan. Tenang, kita nggak bakal berhenti di masalahnya aja kok. Kita langsung bahas solusinya. Dan kabar baiknya, kesembuhan ini tuh bukan cuma buat mereka yang bisa bayar terapi mahal. Ini sangat bisa diakses siapa aja. Kalau kita lihat polanya, psikologis manusia itu sering melewati fase-fase ini. Usia 20-an itu kita ada di fase amatir. Masuk ke 30-an, kita sibuk gila-gilaan ngejar karir sampai sering ngabaikan luka batin kita. Tapi, menjelang usia 40 tahun, biasanya ada semacam audit kehidupan. Kesadaran spiritual dan mental kita mendadak terbuka lebar. Nah, di fase inilah, semua urusan masa lalu yang belum beres seolah-olah manggil-manggil minta diselesaikan. Terus, gimana dong cara nyembuhin luka itu tanpa harus keluar uang sama sekali? Metode yang ditunjukin di sini tuh praktis banget. Pertama, akui dan sadari dulu kalau kamu punya luka masa lalu. Jangan di-denial. Kedua, buang jauh-jauh gengsi buat minta maaf ke anak atau pasangan. Ketiga, jadikan afirmasi dan doa sebagai tempat curhat ternyamanmu. Dan keempat,
Coba mulai journaling buat nulis dan merilis emosi-emosi yang nyangkut. Sang narasumber kita, Kang Abai, bahkan cerita gimana dia nyembuhin trauma kehilangannya, cukup dengan datang ke makam sang kakak, mendoakannya, dan akhirnya melepaskan beban yang udah bertahun-tahun ngeganjel di hatinya. Dan angka ini tuh bener-bener luar biasa banget, 50%. Percaya nggak? Cuma dengan punya kesadaran, cuma dengan ngaku ke diri sendiri, oh ternyata selama ini aku bawa beban luka ya. Kamu tuh udah menyelesaikan 50% dari seluruh proses penyembuhan itu. Setengah perjalanan loh, cuma dengan sadar, langkah awal ini bener-bener gratis, yang dibutuhin cuma keberanian buat jujur sama diri sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, koneksi sebelum koreksi. Poin yang paling krusial adalah gimana cara kita berinteraksi sama anak pas kita sendiri itu masih dalam tahap penyembuhan. Prinsip dasarnya cuma satu, koneksi dulu baru koreksi. Coba deh ingat-ingat, sering banget kan kita langsung ngasih komando, marah, atau ngoreksi anak pas mereka bikin salah. Padahal faktanya, kalau kita ngoreksi tanpa ada ikatan batin yang kuat duluan, itu cuma bakal ngelahirin pemberontakan. Anak bakal ngerasa lagi dihakimi bukan dibimbing. Kang Abai cerita, putri sulungnya dulu sering banget berontak, nolak arahan bapaknya. Bukan karena anaknya bandel, tapi itu bentuk protes karena dia ngerasa kehadiran emosional ayahnya tuh nggak ada. Makanya ada strategi keren yang namanya gerilya cinta. Langkahnya simple tapi emang butuh konsistensi ekstra. 1. Tenangkan hati kamu dulu. Orang tua yang lagi stres dan sumpek nggak bakal bisa nyambung sama anaknya. 2. Bangun ikatan dengan masuk ke dunia mereka. Kalau anakmu suka kopi, ya obrolin soal kopi. Kalau dia lagi keranjingan anime, duduk di sebelahnya dan temenin nonton. Bangun dulu jembatannya. 3. Setelah mereka merasa nyaman dan terkoneksi sama kamu, baru deh pelan-pelan diajak ngobrol serius dan kamu arahkan. Dan tolong jangan pernah ngeremehin kekuatan kalimat ini. Maafin ya, tuh dulu masih amatir. Buat para bapak dan ibu, minta maaf ke anak itu bukan tanda kalau kamu lemah. Sama sekali bukan. Itu justru bukti kedewasaan emosional yang luar biasa. Kita ini diajarkan untuk melunasi utang pelukan kita ke anak-anak. Coba deh, begitu kamu peluk mereka dan minta maaf dengan tulus dari hati, tembok pertahanan yang selama ini mereka bangun bakal seketika runtuh. Nggak ada kata terlambat buat minta maaf ke anak. Kita sampai di bagian terakhir kita, tradisi family deep talk. Nah, buat ngejaga ikatan yang udah capek-capek diperbaiki tadi supaya awet, kita bisa contek tradisi luar biasa dari keluarga ini. Tradisi ini punya aturan main yang harus dipatuhi biar sukses. Pertama, harus 100% tanpa gadget. Jauhin dulu HP-nya. Kedua, cari suasana yang santai dan gak bikin deg-degan. Ketiga, sediakan waktu khusus yang memang udah disepakati bareng, bukan cuma obrolan basa-basi sambil lalu. Dan keempat, bahas topik yang bermakna, bisa soal hobi, sampai ngomongin visi misi keluarga ke depannya. Berkat tradisi ini, keluarga Kang Abai sukses bikin perpustakaan keluarga, bahkan mereka sampai nulis dan nerbitin buku bareng-bareng. Semua itu murni lahir dari obrolan asyik tanpa paksaan. Merinding ya kalau dipikir-pikir, betapa kesadaran dan kemauan keras satu orang aja untuk nyembuhin dirinya sendiri, ternyata bisa mengubah sejarah seluruh keturunannya. Ini ngebawa kita ke satu pertanyaan pamungkas yang pengen saya titipin buat kamu renungin setelah bedah materi ini selesai. Apa sih isi ransel emosi yang lagi kamu bawa hari ini? Apakah ransel itu isinya perbekalan cinta dan kasih sayang buat masa depan anak-anakmu? Atau ternyata masih penuh sesak sama batu-batu berat dari masa lalumu? Ingat ya, lingkaran luka antar generasi ini hanya akan berhenti berputar saat orang tua memutuskan untuk sembuh lebih dulu. Terima kasih banget udah nemenin saya bedah materi ini. Selamat berproses menyembuhkan diri dan sampai ketemu lagi di pembahasan seru kita berikutnya.